pasti capek deh. Aku pijitin ya. Andre. Kirana! 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 Tunggu dulu! Kirana, dengerin aku dulu! Pasti. Kamu tuh salah paham, tau nggak? Aku udah gak peduli lagi sama kamu. Kamu udah gak bisa dipercaya, deh. Semua yang kamu lihat itu nggak bener. Nggak benar gimana? Jelas-jelas aku lihat sendiri kamu lagi berdoain sama cewek lain. Terus kamu mau bilang kalau mataku itu salah lihat. Kamu tanya sendiri sama nurani kamu deh. Kirana, please. Kalau kamu cinta sama aku, kamu belajar untuk percaya dong. Aku nggak sudi mencintai kamu deh. Kamu udah nyaratin aku. Tadinya aku kesini mau minta maaf sama kamu. Tapi ternyata kamu nggak bisa aku percaya. Asal kamu tahu aja ya, aku rela berkorban apapun buat kamu. Cukup deh. Baru berapa bulan kita nggak ketemu, kamu udah sama cewek lain. Udah deh, mendingan kamu nggak usah janji-janji lagi. Kirana! Aku cinta kamu, Kirana. Aku akan sabar menunggu kamu. Andre? Oh. Cewek tadi siapa, Andre? Cewek kamu ya? Maaf ya, kalau cewek tadi emang ternyata cewek kamu, dia pasti salah paham ya? Enggak kok. Dia emang udah gak cinta lagi sama aku. Dia bahkan gak percaya lagi sama aku. Ya, emang sih cinta tuh emang susah banget dipertahanin kalau tanpa kepercayaan. Tapi sabar aja ya, Andre. Cewek kan kalau lagi emosi emang suka kayak gitu. Gini aja deh. Kamu bilang aja sama aku. Kalau ada apa-apa aku mau kok bantu jelasin ke dia. Iya. Makasih banyak ya, Don. Kamu udah ada waktu aku susah. Tapi maaf. Sekarang aku lagi pengen sendiri. Permisi. Kakak kenapa nangis? Sakit.
banget, Yan. Kakak sakit apa? Hati kakak sakit. Cowok yang kakak cintai ninggalin kakak. Terus pacaran sama cewek lain. Sabar ya, Kak. Yani emang belum pernah ngerasain yang namanya dikhianatin. Tapi paling enggak Yani ada di sini untuk nemenin kakak. Makasih ya, Yan. Kamu baik banget. Yani! 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 Apaan sih, Kak? Lo kan yang kemarin beresin kamar gue? Pasti lo deh yang ngilain buku bahasa Inggris gue. Ayo ngaku! Mana Yani tahu orang Yani nggak mindahin apa-apa. Udah ngaku aja, kalau enggak lu gue pukul. Ya ampun, Kak. Orang nggak salah masa suruh ngaku sih? Cari aja dia sendiri. Anak kecil. Oh, Kak, sakit, Kak. Lepasin, Kak. Kak, aduh. Kak Sandra, lepasin, Kak. Rasain. Makanya kasih tahu gue dulu dong, di mana buku yang lo sembunyiin. Kak, lepasin. Kak, jangan, Kak. Kasihan Yani. Emangnya apa urusannya sama lo? Lo kakaknya? Atau jangan-jangan lo yang nyembunyiin buku gue? Ayo ngaku! Bukan, Kak. Bukan saya. Ayo ngaku! Ayo ngaku! Ngaku! Ayo ngaku! Ngaku! Enggak, Kak. Bukan saya, Kak. Ngaku! Sakit, Kak. Sakit. Jangan, Kak! Jangan, Kak! Jangan, Kak! Awas lo ya berdua! Bilangin Mama. Tolonglah bos, setidaknya bayar saya setengahnya dulu. Saya lagi butuh duit. Duit melulu. Tunjukkan dulu prestasi kerja kamu, baru minta uang. Bosen saya. Tapi janjinya kan setelah saya menemukan pengacara itu, Anda akan bayar setengahnya. Iya, tapi pengacara Kirana belum juga kasih segala sesuatu yang konkret mengenai cara rebut harta Kirana. Bagaimana? Tapi setidaknya pengacara itu sudah menjanjikan sesuatu rencana yang konkret. Tenang saja. Saya kasih. Jangan banyak cincong. Gak suka saya. Oke, tapi saya tunggu secepatnya. Mentang-mentang dia tahu semuanya, saya akan melakukan sesuatu untuk menutup mulutnya sebelum saya celaka. Rudy? Lu ngapain di sini? Lo baru tahu. Kejutan. Ngapain lu pindah di sini? Lo jangan curiga dulu, nak. Gua kesini nggak akan ganggu lo kok. Gua sengaja pindah ke Jakarta. Gua pengen kuliah di sini agar bisa nyusahin sendiri gitu. Oh, begitu. Diharapkan kepada semua siswa untuk segera berkumpul di lapangan. Karena akan ada pengumuman penting soal perayaan pentas seni di sekolah. Wah, ada perlombaan nari tuh. Lo ikut aja, nak. Lo kan jago nari. Iya, biar lu bisa nyalakan gue lagi. Lu kira gue bego apa, Ruth? Kirana, masa lo belum maafin gue? Gue kan udah minta maaf sama lo. Bodoh ah. Kakak. Untung ketemu kakak. Tadi kakak dengar pengumuman nggak? Dengar? Terus kakak ikut lomba apa? Enggak deh, kayaknya kakak nggak ikut apa-apa. Ya, masa gitu sih, Kak? Kita sebagai generasi muda itu harus mengeluarkan semua potensi yang ada dalam diri kita. Jangan disembunyiin aja. Kamu gaya ngomongnya kayak orang tua aja. Ya gitu sih yang aku baca di buku. Emangnya kamu ikut apa? Rencananya sih aku mau ikut lomba nari. Kakak ikut ya. Tapi kan sudah bilang berkali-kali,
Kamu tidak boleh ikut-ikutan menari. Mau jadi apa kamu dengan menari? Tapi sekolahan kamu mahal-mahal. Bukan buat jadi penari. Aku kan cuma ikut-ikutan, Pi. Kirana disuruh sama guru. Kamu mau nurut papi atau nurut guru kamu? Memangnya guru kamu yang kasih kamu makan? Mulai sekarang, papi tidak mau dengar kamu menari lagi. Bikin rusak mental saja. Kak. Kakak kenapa? Kok sedih? Nggak apa-apa kok, Yan. Kakak jadi kan ikut nari? Enggak deh kayaknya. Kakak nggak bisa nari. Lagian kalau kakak nari, badan kakak kayak patah-patah. Ya kakak, kalau kakak nggak ikut nari, aku nggak ada temennya dong. Masa kakak tega sih? Tapi aku emang nggak bisa nari, Yan. Nggak apa-apa kak, nanti aku ajarin. Ya kak, ikut ya kak. Iya, tapi gerakannya jangan macem-macem ya. Tenang aja, nggak bakal ngelilingin pohon deh. Tuh kan pinter, katanya nggak bisa. Ngapanya yang pinter? Bagusan juga kamu tadi. Ngapain lo? Kak, kita lagi latihan nari. Kan kita mau ikut lomba di pentas seni, ya kan Kirana? Kirana nari? Nggak salah denger gue. Mendingan gue ngeliat monyet nari daripada ngeliat lo nari. Lo gak nyadar apa? Bokap nyokap lo belum 100 hari mati. Lo malah asik-asik nari. Harusnya tuh lo berkabung dong, nak. Jadi anak durhaka banget. Bukannya aku nggak menghormati kematian mereka, tapi aku nggak mau buat mereka kecewa gara-gara bersedih terus, Kak. Udah berani lo yang lawan gue. Emangnya lo pikir lo siapa? Kak, lepasin, Kak, sakit. Kak, lepasin, Kak. Kasihan Kak Kirana. Lepasin, aduh, sakit, Kak. Lo anak baru itu kan? Iya, kenapa? Tolongin kakak gue ya. Kakak lo. Kenapa dia? Udah ikut aja. Sakit, Kak, aduh. Au. Pas. Apa-apaan sih lo? Lo anak baru yang belagu itu ya? Dasar belagu. Emangnya urusan apa sama lo, hah? Lo dengerin gue. Siapapun yang menyentuh Kirana harus berurusan sama gue. Emangnya lo siapa? Gue aja sepupunya nggak repot kok. Gue emang bukan siapa-siapanya. Tapi siapapun yang nyakitin dia, gue nggak akan tinggal diam. Gue nggak ada waktu dia berdebat sama adik kelas yang idiot kayak lo. Nah, lo nggak apa-apa kan? Kakak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Makasih ya, Ruth. Sorry tadi gue lupa nama lo. Nggak apa-apa. Tampang-tampang kayak lo, cocok nih diajak nari. Nari? Iya, mau ya? Nggak deh. Gue nggak bisa nari. Cocok lagi kalau dipasangin sama Kak Kirana. Emang Kirana mau nari sama gue? Gue nggak keberatan kok. Wah, mulai sekarang kita temenan nih. Masih tahu. Amit-amit kan. Sih lo deh korbannya. Jangan sampai deh. Itu kan Bambang Sumiharto. Bambang Sumiharto siapa? Makanya baca berita dong, dengerin gosip. Bambang Sumiharto yang konglomerat itu, yang punya butik dan galeri seni di mana-mana. Sama siapa lagi dia? Ya istrinya lah. Justru itu, istrinya bukan itu. Gue tahu kok, istrinya temennya arisan nyokap gue. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa, Nak? Ruth, kayak gue mesti balik deh. Ntar kalau kemalaman gue bakal dimarahin.
Gue anterin ya. Nggak usah, gue suruh Yani jemput gue aja. Halo, Yani? Bagus lo ya, jam segini belum pulang. Pacaran terus. Pulang sendiri, nggak ada acara jemput-jemputan. Kenapa lagi, Nak? Nggak apa-apa. Orang rumah nggak ada yang mau jemput gue. Kalau gitu, terima dong tawaran gue. Ayolah, kita kan udah lama kenal. Yaudah. Selingkuh aja terus, gue akan dapat banyak keuntungan dari lo. Bagus banget lo ya, baru pulang jam segini. Emang lo pikir di rumah ini bisa pulang sesukanya aja, ha? Maaf, Kak. Tadi habis latihan di sekolah. Latihan? Latihan apa? Latihan nari lagi? Nak, lo tuh nggak cocok sama sekali, tau gak sih yang namanya nari-nari kayak gitu? Kayak udah kecapean banget sih. Ngaca dong. Ngomong lagi. Kurang ajar lo ya. Aduh, sakit Kak. Lepasin Kak. Kak, sakit Kak. Aduh. Kak, tolong lepasin Kak. Kak Kirana? Kak, tolong lepasin Kak. Kenapa lo, Yan? Aduh Kak. Asmayani kamu lagi. Kak Kirana, tolong Yani Kak. Obat Asmayani ada di kamar Kakak. Cepet Kak, tolong ambilin Kak. Iya, yang sebentar ya. Dre, kelihatannya kamu kurang bersemangat hari ini. Ada apa? Dre, bicaralah. Kamu tidak perlu sungkan-sungkan bicara kepada saya masalah pribadi kamu. Kamu kan sudah saya anggap sebagai anak sendiri. Saya nggak tahu harus ngomong apa, Om. Soal apa? Kirana, Om. Dia udah nggak cinta lagi sama saya. Dia malah jadi benci banget sama saya. Padahal dia itu penyemangat saya. Satu-satunya alasan buat saya bertahan hidup. Iya. Ya, saya mengerti perasaan kamu, Dre. Tapi, tolong. Tolong jangan berlama-lama dalam kesedihan kamu. Ingat ya, kamu punya impian besar. Coba kamu lihat karya-karya kamu ini. Coba kamu lihat lukisan-lukisan kamu ini. Saya bisa pastikan, semua orang yang melihat karya-karya kamu pasti akan kagum. Masa kamu harus terpuruk hanya karena patah hati? Dre, ayo bangkitlah. Jadikan kekecewaan kamu ini sebagai pemicu supaya kamu lebih bersemangat lagi. Nggak tahu, Om. Saya nggak tahu harus ngapain. Kalau begitu, bersemangatlah buat saya. Saya menaruh harapan besar kepada kamu, Dre.
gitu dong. Aduh, Kenapa, Dre? nggak apa-apa Om. Coba lihat. Jangan Om. Coba lihat. Kenapa ini? Kamu berkelahi lagi ya? Enggak Om. Ini waktu saya membela diri, waktu lukisan saya mau dirampok. Dirampok? Sudah berkali-kali kamu dirampok, Dre. Bagaimana kalau saya siapkan kendaraan supaya kamu lebih aman? Nggak usah Om. Ayo, jangan tolak. Nggak merepotkan Om. Ini cuma karena saya kurang hati-hati aja kok. Kamu yakin? Yakin Om. Oke. Jangan sampai hal ini terjadi lagi. Oke? Halo? Siapa? Saya punya klise foto-foto Anda bersama selingkuhan Anda. Apa mau kamu? Saya nggak minta macam-macam. Anda cukup mempersertakan teman saya di pameran lukisan Anda. Dan klise-klise ini akan langsung saya bakar. Kamu pikir saya takut, ha? Anda yakin? Istri Anda jantungan loh. Oke. Apa mau kamu? Saya nggak suka mengulang permintaan saya. Oke. Tolong berikan klisenya pada saya. Apapun yang kamu mau, pasti saya akan turuti. Andre, Don. hey, kebetulan banget ya. Dari mana mau kemana nih? Oh, aku habis dari galeri seni. Kamu sendiri dari mana? Aku baru aja ketemu sama orang. Dan aku juga punya berita bagus loh buat kamu. Berita apa? Jadi orang yang baru aku temuin ini lagi nyari lukisan buat dipamerin. Dan aku dengar dia tuh terkenal banget buat ngorbitin pelukis-pelukis muda. Kesempatan emas kan? Iya sih. Terus bagusnya buat aku apa? Jadi aku tuh tadi ngeliatin lukisan wajah aku yang kamu lukis kemarin. Terus dia kagum banget loh. Dia bilang dia mau ngajakin kamu di pamerannya. Iya. Wah, kalau Om Yudo tahu dia pasti seneng banget. Bukannya seneng lagi, dia tuh pasti bangga banget sama kamu. Nih, aku dikasih kartu namanya. Mendingan kamu langsung hubungin dia dan ketemu dia deh. Soalnya dia bilang dia tuh pingin banget ketemu kamu secara langsung. Oke. Yaudah, aku anterin kamu pulang ya. Sekalian aku mau kenalan sama keluarga kamu. Nggak usah deh, Andre. Kalau kenalan sama keluarga aku kan bisa kapan aja. Mendingan kamu langsung ketemu sama orang itu dulu aja, ya? Sekarang aku pulang dulu deh. Dadah. Oke, thank you ya. Wah, baru lagi nih Tante. Iya. Kenapa? Kayaknya lagi banyak duit tuh Tante. Iya. Apa maksud kamu? Kamu pikir selama ini Tante nggak punya uang? Enggak Tante, saya nggak maksud gitu. Kamu pikir Tante ngambil uang warisan orang tua kamu apa? Bener Tante, saya nggak punya pikiran seperti itu. Udah diam. Kamu dimanjain makin lama jadi ngelunjak. Dengar ya Kirana, Tante tidak akan pernah menyentuh uang warisan orang tua kamu. Kecuali untuk kebutuhan kamu. Buat sekolah kamu aja masih pakai uang Tante. Udah deh, jangan bikin Tante tambah susah pikiran.
dia sama Yani kambuh. Nggak taunya obatnya udah habis. Kamu lagi. Duit lagi. Gimana mama nggak tambah stres nggak anak kayak kalian begini? Maaf Tante, kalau saya ngerepotin lebih baik. Udah. Ngomong apa sih kamu? Sana. Kak, udah ya, kita masuk ke kamar aja. Mama kalau lagi kumat emang nggak bisa ditungguin. Yuk Kak. Yuk. Kenapa sih Yani jadi so akrab sama gembelnya tuh? Jadi lukisan ini kamu juga yang buat? Iya, Pak. Luar biasa. Tadinya saya mengajak kamu karena... Karena apa, Pak? Tidak apa-apa. Maksud saya... Lukisan kamu sangat luar biasa. Sangat inspiratif. Jadi kapan kamu bisa menyelesaikan 10 lukisan pesanan saya? Saya sangat butuh cepat untuk pameran lukisan di Jakarta dan di Singapura. 10 lukisan, Pak. Mau dipamerkan di Jakarta, di Singapura juga? Kenapa tidak? Saya sangat yakin, begitu orang melihat lukisan-lukisan kamu, orang pasti banyak yang tertarik. Baik, Pak. Saya akan berikan secepatnya. Saya juga akan berikan yang terbaik, Pak. Oke, lukisan kamu saya bayar kontan. Begitu lukisannya sampai di tangan saya. Terima kasih, Pak. Wah, lukisanku mau dipamerin di Singapura segala. Pak Yudo pasti bangga. Dona benar-benar malaikat penolongku. Ya, bos. Andre sudah saya bereskan. Sekarang saya tinggal minta upah bayarannya. Apa? Itu aja dipermasalahin. Bukannya begitu, bos. Gini, gue ambil uang bokap gue besok. Tapi ingat, kalau lo datang ke rumah gue, bilang sama bokap, lo teman bisnis gue. Oke? Oke. Mampus lo, Andre. Bilang sama adek gue Yani, kalau si Kirana mau ngerebut Rudy dari tangan dia. Oke? Oke, tapi ada ininya kan? Nih, kerja yang bagus ya. Oke. Hai. Sendirian aja loh. Iya nih. Lagi belajar aja buat ulangan nanti. Tumben gak sama si Kirana. Oh, Kak Kirana. Dia lagi piket di kelasnya. Siapa bilang dia lagi piket? Orang dia lagi berduaan di taman kok sama si Rudy. Mesra banget. Yang bener loh. Ya lo lihat aja sendiri. Tapi itu pun kalau mereka belum bubar. Ruth, latihan ntar lu ajak Yani juga dong. Kan nggak enak kalau kita berdua terus. Lagian nih, kayaknya Yani suka sama lo deh. Udah, Dena. Jangan macam-macam ah. Yah, lu nggak percaya lagi. Emangnya lu nggak ngerasa apa? Yani, ntar kita latihan bareng lagi yuk. Nggak deh, kakak aja sama Rudy. Tuh kan Ruth, lo lihat sendiri. Dia tuh suka sama lo. Gimana kalau gue jodohin lo sama dia? Kirana. Lu tuh nggak nyadar ya? Kalau lu tuh lagi diadu domba sama si Yani. Maksud lo? Lu kejar Yani sekarang. Ntar gue buktiin, ya? Iya. Yani, tunggu Yan. Kak, aku nggak pernah ngelarang kan kakak deket sama siapa aja. Tapi cara kakak itu loh. Kenapa sih kakak pura-pura nggak ada apa-apa sama Rudy di depan aku? Kakak tahu kan aku suka sama Rudy? Iya, tapi aku emang nggak ada apa-apa sama Rudy. Buktinya? Ini buktinya. Sekarang ceritakan, berapa uang suap yang kamu terima dari Sandra untuk mengadu domba Kirana sama Yani? Ayo jawab. Kalau enggak, gue laporin ke guru kalau lu nerima uang suap. Sorry,
Bukan maksud gue untuk ngadu domba kalian berdua. Tapi gue juga lagi butuh duit. Tuh, jadi kamu ngaku kan? Iya, gue ngaku. Tapi jangan laporin gue ke guru ya. Ya udah, pergi sana. Apa gue bilang? Lu berdua dia adu domba kan? Kak, maafin Yani ya. Iya, nggak apa-apa. Halo. Woi, lu men. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Ayo masuk. Oke. Bermain nih. Pada cabut, gue sendirian di rumah. Papi, kenalin Pap. Ini teman bisnis Ricky yang baru. Gue pengen lo ngabisin pelukis gembel itu lagi. Beres, Bos. Ini bagian lo. Tapi ingat, jangan sampai gagal lo. Beres, Bos. Hujan lo. Yaudah. Anak nggak tahu malu. Begini cara kamu menyelesaikan masalah. Apaan sih ini, Pak? Sekali lagi Papa dengar kamu melakukan kekerasan, Papa sendiri yang akan menyeret kamu ke kantor polisi. Papa kenapa selalu aja membela dia, Pak? Papa nggak sadar? Papa tuh udah dihianatin, Pak. Asal Papa tahu ya? Dia udah dapat pengusaha baru, Pak. Yang mendukung pameran lukisannya. Apa maksud kamu? Apa itu namanya bukan pengkhianat, Pak? Dulu waktu dia susah, dia ngerengek-rengek sama Papa. Sekarang dia maju, Papa dicuekin. Kalau enggak, Papa tanya aja pelukis gembel itu. Andre, kenapa kamu bohong? Bohong? Bohong apa, Om? Kenapa kamu bohong soal memar di lengan kamu itu? Ricky yang menyebabkannya. Iya. Siapa yang ngomong, Om? Saya menangkap basah Ricky ketika memberikan uang kepada preman-preman yang memukuli kamu. Kamu sengaja nggak bilang karena kamu tahu bahwa Ricky anak saya. Begitu? Bukan begitu maksud saya, Om. Satu lagi. Kenapa kamu tidak bilang kepada saya bahwa kamu menjual lukisan kamu kepada pengusaha lain? Kenapa? Apa kamu tidak percaya lagi kepada saya bahwa saya bisa diandalkan? Iya, Om. Saya mengaku salah karena nggak cerita sama Om. Saya cuma nggak mau Om bertengkar sama Ricky gara-gara saya. Dan soal lukisan itu, saya nggak ada maksud nggak percaya sama Om lagi. Saya cuma mau buat Om bangga dengan memasarkan sendiri lukisan saya, Om. Nggak selalu bergantung sama Om. Maafkan saya. Tadi saya emosi. Maafkan saya, ya. Soal pameran itu, saya bangga. Saya bangga sekali sama kamu. Terima kasih, Om. Gimana, Pak? Udah tahu belangnya Andre? Bagaimanapun juga, Papa lebih percaya Andre daripada kamu. Apa? Papa udah gila kali ya? Apa udah kena santet? Jelas-jelas si Andre udah ngianatin Papa. Masih aja percaya. Papa tuh udah kayak kebo yang ditusuk hidungnya, Pak. Diam kamu! Kapan kamu bisa belajar sopan bicara sama orang tua? Sia-sia, Pak, kalau saya bicara sopan sama orang tua macam Papa. Yang membuang anaknya sendiri demi gembel yang bukan siapa-siapa, Pak. Sudah! Papa capek bertengkar sama kamu.
Gak pernah ada habisnya. Kalau kamu mau pilih hidup sendiri, kamu pergi dari sini. Pergi! Kalau kamu sudah mentok di luar nanti, kamu boleh kembali ke sini. Papa masih di sini. Oke, Pak. Ricky juga punya jalan sendiri. Kak, sekali lagi maafin aku ya, Kak. Nggak apa-apa kok, Yan. Salah paham itu kan biasa. Ya, tergantung kita nyikapinya aja gimana. Mau dengan kepala dingin atau dengan emosi. Kakak, kalau lagi kumat aja, omongannya dewasa deh. Dewasa apa tua? Mah, lihat tuh, mereka baru pada pulang. Heh, Kirana! Tante perhatiin, belakangan ini kamu sering pulang telat. Kamu pikir kamu bisa seenaknya? Cuma sekolah, makan, tidur di sini, gitu? Maaf, Tante. Tadi kita ada les tambahan di sekolah. Jadi, mentang-mentang gitu, kamu boleh lupa tugas rumah? Maksud kamu tante sama anak tante yang harus bersih-bersih rumah, gitu? Kamu pikir ini pembantu apa? Enggak sih, Mah. Diam kamu! Masuk kamu! Sandra, kamu awasi adik kamu. Jangan sampai ketularan Kirana jadi males. Iya, Mah. Kirana! Sekarang tante mau pergi. Sebelum tante pulang, ini rumah udah rapi. Kau bersih-bersih, ngepel, nyapu, nyuci, setrika. Dan makan malam harus siap. Ngerti? Ngerti, Tante. Awas ya, kalau sampai nggak beres kerjaannya, tante potong jatah makan malam kamu separoh. Mau? Enggak, Tante. Ngapain di situ? Sana cepat! Aduh, Ma. Kirana capek banget. Nah, besok pagi ada ulangan lagi. Kirana belum belajar. Ma. Hidup memang keras, Nak. Telat lagi deh. Ande. Dengar-dengar, Anda meninggalkan bangku sekolah demi melukis. Iya, karena saya tahu saya akan sangat menyesal kalau saya nggak mendengar panggilan jiwa saya ini. Lalu, apa yang membuat Anda yakin akan berhasil di bidang ini? Ketekunan dan kerja keras. Terakhir, Mas, siapa inspirasi terbesar Anda? Inspirasi terbesar saya adalah orang-orang yang selalu dekat sama saya di saat saya susah.
itu adalah Pak Yudo sendiri dan Dona. Siapa tuh? Ande, setelah semua yang pernah kita lalui bersama, kamu udah benar-benar ngelupain aku.